Gue bikin Mea dari 0 sampai sekarang 200 orang, itu kurang lebih 5 tahun, dan kayaknya kita masih bakal bertumbuh besar banget gitu ya tahun-tahun ke depan. Kenapa bisa sih? Nah kan suka banyak orang yang nanya, gimana caranya tuh kayak gitu gitu. Ini nggak cuma di Indonesia, tapi beberapa kali kemarin gue sempat visit ada satu perusahaan dari luar, dari Singapura, yang mereka ngajak kita kerja sama, dan terus sempat ngobrol sama salah satu CEO-nya. Dan CEO-nya dia ini CEO dari perusahaan yang ternyata sudah listed juga di bursa saham Singapura. Dan ketika dia ngajak ngobrol, ceritain dong bisnis lu gimana, gue cerita. Terus dia bilang, kenapa bisa cepat gitu? Pertumbuhan kalian sangat cepat loh. Nah, apa sih yang bisa bikin seperti itu? Dan ketika gue ditanya kayak gitu, jawaban gue selalu satu hal, yaitu tentang gini. Ketika dari awal gue bikin, gue udah tahu ke depannya gue mau kayak gimana. Dan kemudian gue udah kepikiran nih, gue perlu bikin sistem seperti apa, karena gue tahu gue nggak bisa kerja sendiri. Nah, buat teman-teman pebisnis, buat teman-teman seller, gue yakin mungkin ini videonya selama ini lu nantikan. Kalau misalnya kalian kerjanya masih semuanya serba sendiri, bener nggak? Jadi kalau tadi gue ngobrol sama CEO listed company, kalian mungkin jadi CEO yang Chief Everything Officer. Artinya semua lo kerjain sendiri. Gimana caranya, gimana ininya, gue bakal bahas di video ini. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, jadi gini. Seperti topik pembahasan gue cerita gue ngebangun dari 0 sampai 200 orang lebih gitu kan. Dan yang dilakuin gak jauh-jauh dari satu hal. Tadi gue sempat spill ya, yaitu adalah bikin sistem. Nah, kenapa sih sistem ini penting? Jadi gini, kalau dari pengalaman gue yang gue ngalamin ya, gue mulai masuk bisnis itu dari tahun 2006. Pertama kali kayak gue ya meskipun kecil-kecilan lah ya mencoba belajar gitu ya. Dimana di 2006 itu gue coba ngorderin ngorderin anduk, selimut gitu kan ke toko-toko, ke grosir-grosir dan lain sebagainya gitu kan, nawarin kayak ayo lu mau beli nggak gitu kan, kayak gimana gitu kan. Jujur di situ gue dapat untung ya, pasti lah semua juga nggak ada yang nggak dapat untung kan, dapat untung tipis gitu kan. Tapi ketika gue ngerjain itu, gue ngerjain mungkin sampai 2008 kalau nggak salah. 2008 itu yang gue alamin adalah gini, gue sadar gue dapat duit ketika gue kerja. Misalnya nih gue lagi ngorder keluar kota, gue pergi ke satu kota misalnya katakan 2 hari, cobain masukin tuh semua pasar, gue bawa tas gede isinya barang sampel, gue tawarin mereka mau beli apa enggak gitu kan. Nah terus kayak ada di satu kota tertentu yang kayak kotanya tuh menarik gitu loh, gue pengen main gitu. Jadi kayak dari 2-3 hari itu kayak oke, 1 hari gue ngorder, 1 hari gue jalan-jalan gitu kan. Dan ketika seperti itu gue ngerasa kayak bentar nih, ini kok ketika gue udah nyampe sih kotanya gitu kan, tapi kok gue nggak dapet duit ya gitu kan. Di situ gue sadar kayak ternyata kalau gue kerja sendiri, motornya adalah gue. Ketika gue nggak bisa kerja, ya gue nggak bisa dapat duit dong, bener nggak? Nah disitulah tuh mulai belajar macam-macam kan. Oh ternyata kita tuh harus bisa bikin begini, ada sistem, ada apa itu gue baru tahu gitu kan. Dan biasanya nggak jauh-jauh ketika seperti itu, di mana sih tempat kita belajar tentang sistem dan lain sebagainya. Banyak yang bilang kalau nggak asuransi MLM, bener nggak? Ya nggak beda jauh juga gitu. Gue belajar begitu, gue lihat ternyata sistem ini gunanya adalah lo membentuk orang, mewakili pekerjaan lu supaya nantinya ketika lu nggak kerja bisnisnya jalan terus. Dan itu adalah salah satu cikal bakal yang gue alamin sekarang, yang maksudnya ketika gue lagi bangun bisnis gue yang lain gitu ya, gue belajar tuh berarti segala sesuatu gue harus punya sistem ini, sistemnya harus kayak gimana nih, SOP-nya seperti apa nih, ininya seperti apa nih. Nah makanya di video ini gue mau cerita gimana caranya bangun sistem itu dalam bisnis kalian gitu ya. Nah, poin pertama, ketika lu bangun sistem, yang paling pertama lu ngerti adalah lu nggak akan mungkin bisa bikin sistem kalau bisnis lu belum ada duitnya. Benar? Kenapa? Karena bikin sistem artinya membuat orang lain ngerjain bagian lu. Itu artinya butuh duit, butuh ada bagian dari bisnis tersebut yang di-share. Artinya kalau bisnis lu belum untung, lupain. Ya, lu nonton video gue yang lain deh, belajar cari duitnya dulu, dapat untungnya dulu, baru lu nonton lagi ke sini. Ya nggak? Tapi kalau misalnya lu udah mulai ada duit gitu kan, oke, gue udah punya profit nih sebulan kok, berapa? 10 juta, 20 juta misalnya. Nah berapa bagian dari profit itu yang lu mau spend buat sistem tersebut? Oke, kebayang ya. Jadi ada profit, bagiannya berapa gitu. Dulu ketika awal gue ngebangun, semua bener-bener gue kerjain sendiri gitu kan. Nah tapi begitu gue udah mulai, gue tahu nih gue punya batasan, karena kalau misalnya gua ngandelin sendiri, ya kita memang dapat 100% sih. Tapi ada tapinya. Satu, pertumbuhan lu pasti stuck. Lu nggak akan bisa naik kelas yang lebih tinggi. Dan ya ketika lu nggak bisa kerja, dan beres semua. Jadi
Makanya kalau mau lebih besar memang harus ada orang-orang lain yang mengerjakan supaya ketika lu nggak kerja pun lu beres gitu kan. Nah, jadi bagiannya berapa? Nah, kalau dari pengalaman gue dulu gitu ya, gue mencari orang-orang yang bisa memperlengkapi gue, membantu gue di bagian-bagian gue yang gak bisa. Nah, bagian-bagian itu apa aja gitu ya. Nah, bagian-bagian sebenarnya gini, biasanya kalau dalam bisnis umumnya ya, pada umumnya ya, bagian apa sih yang lu punya gitu ya? Satu, lu pasti perlu punya bagian produksi sama operasional. Produksi atau operasional atau produksi dan operasional tergantung model bisnis lu. Kebayang nggak? Misalnya, lu lagi jual apa nih? Oke, lu jual beli, berarti kan ada bagian operasionalnya doang, bagian pergudangan, bener nggak? Mungkin cuma di situ doang. Tapi kalau lu produksi barang ya, lu ada produksinya, ada juga operasionalnya. Kedua, ada bagian marketingnya. Marketing ini bagian cari duit nih, ya nggak? Ketiga, ada bagian finance-nya. Keempat, ada bagian SDM-nya. Dan terus ada bagian kontrol dan pengembangan. Ini adalah bagian-bagian yang umumnya perlu ada. Gitu kan. Nah, terus apakah ketika kita bangun tim, bangun semuanya sekaligus? Enggak lah. Mati lo, duitnya nggak ada cukup gitu kan. Nah, terus harus dari mana? Nah, kalau dari pengalaman gue dulu, gue ngebangun dari bagian yang gue paling nggak bisa gitu ya. Jadi yang gue sadari tentang diri gue sendiri dari zaman dulu mungkin bisa dibilang cukup narsis dan merasa gue hebat nggak juga. Tapi yang gue sadari adalah gini, untuk marketing, untuk jualan, untuk promotion, gue ngerti lah, gue bisa. Jadi gue tidak melakukan itu. Tapi gue punya kelemahan waktu itu adalah orang pertama yang gue hire, yang gue rekrut itu sebenarnya memang tuh cukup panjang, salah satu orang yang sempat jadi senior gitu kan. Rekrutan pertama gue gacor gitu ya langsung gitu kan. Ini mengisi bagian yang gue paling lemah itu adalah di bagian desain. Kenapa? Gue nggak ngerti desain, gue nggak bisa desain gue pakai Canva aja, taste gue jelek gitu kan. Gitu ya, memang gue nggak punya background di situ, gue nggak punya kemampuan seni rupa gitu loh. Jadi gue cari orang ini gitu. Dan ketika orang ini gue rekrut, ternyata bagian-bagian mana yang gue lemah, wah itu terselesaikan tuh gitu kan. Conversion rate gue meningkat, apa gue meningkat gitu kan. Dan setelah itu gue mulai cari orang-orang lainnya gitu loh ya, bagian desain. Terus begitu bagian orang kedua yang gue rekrut siapa ya, gue sampai lupa. Oh, ada di bagian teknologi gue masukin gitu. Kemudian ada lagi di bagian, karena waktu itu gue udah kepikiran kayak, oh apa yang gue bikin ini perlu ada teknologinya. Terus bagian ketiga adalah bagian ini administratif. Pertamanya biasa ngerapihin admin kan. Terus begitu gue sadar ternyata admin ini salah. Kenapa? Terlalu nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Kalau cuma data entry doang itu terlalu remeh gitu kan. Akhirnya gue mulai mencari bagian berikutnya adalah mengganti adalah bagian sales, bagian customer relation gitu kan. Itu gue mulai kumpulin tuh. Gue mulai kumpulin. Akhirnya dalam waktu singkat kayak nggak berasa gitu ya. Kalau lu lagi ngumpulin tim itu tuh kayak satu, begitu nggak lama satu, terus tau nggak kerasa udah 8 lagi, udah 10 lagi gitu kan. Dan disitulah mulai dicari nih bagian-bagian mana yang diperlukan. Nah biasanya fondasinya adalah tergantung ya, maksudnya gue mau ngebahas dari divisi-divisi ini urutannya pasti setiap orang beda karena kan sesuai dengan kebutuhan kalian sendiri, bener nggak? Tapi divisi yang wajib ada adalah coba kalian hitung produksi operasional, itu pertama nih. Nah ketika ada produksi operasional, apakah kalian masih harus in charge di sana atau kalian udah nggak in charge lagi? Kebayang nggak? Ini bagian yang biasanya nggak bisa dikasih ke pihak luar, tapi ini harus bener-bener kalian pegang sendiri. Maksudnya orang in-house lah, nggak mungkin dikasih dilempar ke bagian luar. Gitu kan. Nah, produksi operasional ini penting karena itu mastiin kayak konsumen terima barang lu kayak gimana. Jangan sampai konsumen terima barang kalian tuh bete, kecewa, sedih gitu kan. Itu kan nggak bisa gimana-gimana ya. Jadi ini harus ada. Dan terus gini, indikatornya adalah ketika kalian udah punya bagian ini, apakah kerjaan lu bener-bener jadi berkurang atau lu makin stres? Kalau kalian makin stres, artinya lu nggak menemukan orang yang tepat. Dan kabar buruknya ya, kalau dari pengalaman gue adalah ketika bisnis kita masih kecil, susah banget buat mencari top talent. Top talent tuh kayak gimana sih? Top talent itu adalah ketika lo rekrut, lo bahkan udah bisa bebas tugas dari bidang itu dan dia lebih jago dari kalian dan dia mengembangkan lebih bagus dari kalian. Itu adalah top talent dan biasanya di awal nggak ada. Nggak ada. Serius, jadi kalau kayak misalnya rekrutan 1-2 tahun pertama gue ya, tadi yang gue cerita ya, orang pertama adalah di desain, gitu ya, kayaknya dari berapa orang nggak nyampe 10% yang masih ada, mungkin kurang gitu. Kenapa? Apakah mereka nggak loyal? Nggak juga sih, tapi gue merasa kayak ketika makin berkembang gue pengen upgrade. Dan kalau orang yang bisa upgrade masih bisa bertahan, tapi nggak semua orang bisa upgrade masalahnya. Banyak juga yang orang itu ya udah stuck di situ gitu. Nah yang stuck di situ itulah yang mereka yang nggak bisa kemana-mana gitu. Yang akhirnya ya udah, akhirnya mereka cabut gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua,
Divisi berikutnya yang penting wajib ada adalah marketing. Marketing bagian yang bantu kalian nyari duit, marketing bagian yang kalian yang maksudnya mendatangkan traffic, mendatangkan pengunjung dan lain sebagainya. Nah, marketing ini indikatornya gimana? Sama kayak operasional. Bisa nggak ketika itu marketing ada, tim lu ada, itu berkembang terus. Tapi kalau misalnya nggak berkembang atau stuck, itu artinya nggak growth. Atau bahkan ya lihat ada bagian lainnya yang berkembangnya. Nah, cuman kabar baiknya adalah marketing. Ini lu bisa outsource. Gitu, cukup banyak brand sampai sekarang, bahkan brand multinasional yang mereka punya bagian marketingnya, tapi eksekusi sosial medianya, eksekusi e-commerce-nya, mereka outsourcing keluar. Gitu. Banyak juga sih yang kerja sama kita di MEA. Dan kadang gue juga sempat bingung ya, ngapain sih ini udah gede gitu kan nggak bisa nyari tim sendiri. Dan ternyata tau nggak alasannya apa? Salah satu alasannya adalah agensi tetap dibutuhkan untuk sebagai kambing hitam. Jadi kalau misalnya mereka nggak perform, ya udah minimal ada orang yang bisa lu marahin dan nggak akan mogok dan nggak akan resign. Gitu ya. Jadi ya mungkin menurut gue daripada kalian pusing, gak ada salahnya juga lo outsourcing gitu, lo kerja samain sama pihak luar. Karena ya maksud gue kalau lo ngurusin sendiri ya, maksudnya gini, contoh lah kita punya target katakanlah tahun ini kita harus naik misalnya katakan 2 kali lipat, terus tim kalian gak nyampe gitu kan, udah gitu lo marahin kan, nanti dia resign, lo cari lagi dari awal, ngebangun lagi tim ulang dari awal, dari nol, pusing gitu kan. Nah, yang ketiga, finance juga penting. Kenapa? Karena kalau nggak ada finance, duit lo berantakan, duit lo kacau balau, dan lo nggak bisa ya perpajakan nanti ngaco, di mana-mana bakal jadi berantakan deh. Belum lagi kalau uang pribadi sama uang perusahaan nyampur, top deh. Kenapa? Ujung-ujungnya jadi pajak. Makanya sistem ini penting, tapi orang suka banyak sepelein. HR atau SDM, wah ini juga sama, ini sering disepelein karena udahlah gitu doang bisa, lagian interview kan paling cuma nanya, lo mau kerja nggak? Serius nggak lo kerja? Rajin nggak lo? Jujur nggak lo? Lo bisa ngapain? Kalau gua kasih gini bisa begini nggak? Ketika lo tanya gitu, semua orang bakal jawabnya bisa. Iya gitu kan, semua pasti begitu. Tapi faktanya nanti di lapangan, wah ini beda nih, ini begitu nih, ini begini nih. Programnya beda sama yang saya pernah biasa pakai. Saya dulu nggak begini, makanya hasilnya nggak begini. Kacau lagi kan? Betul nggak? Ya, nah. Makanya sebenarnya kalau lo mau punya tim yang besar, misalnya kalau kayak gue ya, gue bikin banyak mayoritas in-house gitu kan. Ya kadang sebenarnya jujur pusing juga gitu. Ngurusin SDM-nya pusing juga gitu. Dan kadang jujur aja di gue aja kayak udah di level segini, kadang gue kayak pengen kayak, waduh, apa ini kita outsource aja ya? Capek nih ngurusin sendiri semua. Aduh, kayaknya nggak kekerjain deh. Outsource malah bisa lebih murah deh. Sampai kepikiran seperti itu. Kebayang nggak? Ya karena ya, gimana ya, tim lo makin banyak, ruangan makin banyak, resource makin banyak, listrik makin banyak, kepusingan makin banyak, sampai aqua aja bisa jadi kayak beri itu ratusan galon setiap bulan gitu kan, yang kayak ini pakai mandi bisa mandi banyak orang nih gitu, segitunya gitu loh. Jadi itu adalah PR berikutnya. Dan terus yang paling penting adalah ketika lo mau punya divisi-divisi tadi, gimana cara lo ngontrol dan memastikannya. Karena gini, kalau yang gue ngalamin ya, kalau di MEA jujur ketika kita kerja, kita selalu maksudnya ada prinsip Kaizen yang kita praktekin. Jadi setiap kali kita pengen growth. Dan ketika growth itu, jadi gini, gue sering sadar gini, contoh nih, di bagian mana gue lagi fokus nih, oke gue lagi kencengin, kenceng tuh, ngebut gitu kan. Di bagian lain ada yang gak keteteran, oke, nanti kita benerin. Nah, ketika kita lagi ngejar ke sini, kita belajar nih, banyak nih, ada hal-hal lain kita sebenarnya belum punya sistemnya, bener nggak? Nah, terus kita coba nih pindah ke bagian lain. Nah, ketika kita ke bagian lain, kok nih sistem klasik banget ya, jadul banget ya, sama yang itu kayak teknologinya itu udah iPhone 20, yang ini masih iPhone 2 gitu kan. Nah, ketahuan, PR-nya banyak lagi. Ya, oke, benerin lagi gitu kan. Learning-nya di sini bagus, tahu di bagian mana ada yang keteteran. Nanti selalu seperti itu gitu kan. Makanya di situ lo perlu punya sistem kontrol yang oke gitu, sama pengembangan yang oke. Nah, kalau di gua semuanya gua kerja sendiri, pusingnya sendiri. Nah, kalau misalnya gini, kalau gua disuruh ngulang, ada nggak bagian yang mau gua outsourcing? Ada. Apa coba? Marketing. Nah, kenapa marketing? Bukannya lu bisa jualan di e-commerce segala macam? Iya, gue bisa untuk e-commerce segala macam. Tapi kan bisnis yang gue jual nggak cuman barang. Kalau barang, gue udah nggak perlu butuh yang lain. Tapi kalau misalnya katakanlah di bagian lain nih, bagian servis, bagian apa. Nah, mungkin gue juga perlu bagian lain gitu. Jadi kalian kebayang nggak sih kalau gue aja kepikiran buat kalau bisa marketing gue keluarin, apalagi lu seller. Mendingan juga lu keluarin aja marketingnya. Kenapa? Capek, pusing, dan lu, maksud gue kalaupun ada gagal, ada yang bisa lu ini daripada mogok semua. Contoh kayak tim internal ya, kalau misalnya gue lagi marah-marah, ini kenapa begini begitu, terus mereka stres mogok semua, gue juga repot. Jadi gue mau marah aja nanggung gitu. Ya, itu adalah insight-nya gitu ya. Jadi
Itu dia tadi cara ngebangun sistem dari pengalaman yang gue alami. Nah, kasih tahu gue pendapat kalian di komen. Lo ada yang mau tanyain, lo tulis, nanti gue bakal jawab di Q&A. Jangan lupa buat like dan share.